Nak, silahkan nak, ini HP baru hadiah dari ayah, ini hadiah dari ibu. Tak jatah setiap bulan kuota 100.000. Ini ibaratnya, nak silahkan kamu rusak. Bapaknya punya grup sendiri, ibunya punya grup sendiri, anaknya punya grup sendiri, cekikian dewe-dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, zat yang sudah dan senantiasa memberi kita taufik, kemudahan untuk menjalankan ketaatan. Kita bisa menjalankan salat subuh, dilanjutkan dengan majelis ilmu, mencari bekal dalam rangka mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tugas tanggung jawab kita selaku manusia. Teriring doa semoga langkah kita menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, contoh terbaik bagi kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang tua tentu memiliki sebuah cita-cita bahwa amalan kita tidak terputus meskipun jasad kita sudah berada di liang lahat. Siapa yang tidak ingin bahwa jasad sudah di liang lahat akan tetapi amalannya tidak terputus, pahala selalu mengalir? Tentu semuanya kita ingin. Ini sesuatu yang mahal sekali. Tidak melakukan apa-apa tetapi pahala terus mengalir. Karena mahalnya pahala Allah Subhanahu wa taala ini, maka proses yang harus dilakukan pun tidak sederhana. Harus lelah, harus capek. Kaula bin sami kedah berjuang keras untuk memproses sesuatu yang mahal tadi. Salah satunya adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh tentunya tidak sederhana untuk kita proses. Banyak hal yang harus kita lakukan agar status kesolehan anak itu bisa disandang. Yang selanjutnya harapan kita tadi bisa terwujud. Karena kita orang tua yang ingin, tapi yang diminta untuk menjalankan si anak. Gini apa buatan? Yang ingin kita, tapi yang disuruh menjalankan adalah anak.
Beda dengan ilmu yang bermanfaat, itu ilmu kita yang menyampaikan, kita yang mengamalkan. Sedekah jariyah itu harta kita yang mentasarufkan, kita yang. Tapi ini anak soleh itu kita yang ingin, tapi yang suruh menjalani adalah si anak. Ini menjadi tidak sederhana, yang kita harus siap dengan segala tuntutan, kita siap dengan segala kepayahan, keletihan, tapi insya Allah tidak lama. Asal kita benar-benar bisa meneladani Rasulullah SAW, maka kita akan bisa menjalaninya dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memulai, orang tua kita sudah memulai, mereka sudah berjuang. Setidaknya untuk skop kecil ini, Masjid Riyadul Jannah ini sudah diupayakan oleh kakek barangkali, dilanjutkan oleh generasi ayah kita, yang saat ini kemudian kita lanjutkan, kita makmurkan, kita isi dengan salat, kita isi dengan zikir, kita isi dengan majelis ilmu. Tapi siapa yang menjamin bahwa masjid ini juga masih tetap akan eksis di generasi anak kita mendatang? Kita butuh generasi penerus. Kita perlu menyiapkan siapa yang nanti akan tetap memakmurkan masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bahwa pertanyaan-pertanyaan ini hadir dalam benak kita masing-masing. Kita harus berpikir, semuanya harus berpikir untuk menyiapkan generasi tadi. Jangan sampai ada dalam benak kita, harus diurus karo ustaz, harus diurus oleh pesantren, sudah disiapkan oleh sekolah-sekolah. Mboten Bapak Ibu. Kita selaku orang tua harus memiliki sebuah kesadaran, aku harus berperan. Aku bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi besar itu, generasi mulia itu. Saya harus menyiapkan anak-anakku juga untuk bagaimana mereka memiliki rasa tanggung jawab, menjaga Islam, menjaga syariah, menjaga syiar-syiar. Enggak. Saya ingin kita semuanya memiliki kesadaran itu Bapak Ibu. Khawatirnya kita sudah memulai pekerjaan besar ini, tapi kemudian terputus hanya karena kita tidak menyiapkan generasi penerus. Apalagi saya melihat slogan MRJ ini menuju Kampung Darussalam, Masya Allah. Ini satu slogan yang menurut saya sangat istimewa. Menuju Kampung Darussalam, kampung yang damai, Darussalam, kampung kedamaian. Kampung masyarakat ini terdiri dari rumah-rumah. Satu rumah bertetangga, ada tetangga lagi, ada sampingnya lagi, membentuk sebuah masyarakat yang artinya jika masing-masing rumah ini juga berperan untuk
untuk menyiapkan generasi, maka cita-cita besar tadi bisa terwujud. Tapi kalau itu hanya diusung oleh ketua takmir saja, oleh ketua RT saja, ketua RW saja, Pak Lurah saja, tidak akan. Harus muncul sebuah kesadaran bersama, masing-masing rumah menyiapkan putra-putrinya untuk menyongsong tugas besar melanjutkan perjuangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tipikal kita itu untuk berdarah-darah dalam perjuangan mampu kita, Pak. Bagaimana dulu negeri ini juga diperjuangkan sedemikian rupa oleh para pahlawan. Tapi non sewu, salah satu kelemahan kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa atau kurang bisa dalam menyiapkan generasi yang berlapis, sehingga mungkin yang terjadi hari ini kita sama-sama merasakan kemerosotan itu. Kita mungkin masih ingat bagaimana perjuangan reformasi, skop negara, kita bicara skop negara. Berdarah-darah mahasiswa dan para tokoh reformasi dalam membuat perubahan. Tapi niku untuk menjaganya tidak mampu. Tidak ada satu persiapan secara khusus untuk menyongsong sebuah kemenangan. Kalau ini terus-menerus kita pelihara dalam tanda kutip, kalau kita tidak mulai perubahan menyiapkan generasi secara berlapis dari sekarang, itu pun akan menimpa kita kembali. Skop kecil tadi, kampung ini yang sudah mulai diatur sedemikian rupa oleh para sesepuh kita, kalau tidak disiapkan generasi kuat mendatang, maka ini pun akan kembali ke titik nol lagi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting untuk kita membahas apa yang harus kita lakukan, peran rumah, apa yang harus dan semestinya dilakukan, karena itu tentunya akan meringankan beban dibandingkan jika beban itu dipikul hanya oleh beberapa gelintir orang saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini di mana kita berada di akhir zaman, banyak tanda-tanda kedekatan hari kiamat sudah kita lihat. Ditambah lagi kemajuan teknologi yang syarat dengan fitur-fitur yang sangat menarik bagi generasi muda, tapi di sisi lain juga melenakan mereka dari tanggung jawab besar menjaga Islam ini. Kita hidup sementara anak-anak kita lahir, mereka sudah memiliki HP, handphone. Lahir handphone iku pun wonten.
Benten kalian umuran kulo, ya yang usia 40 tahun ke atas hari ini tentu tidak pernah merasakan itu di masa kecil. Nggih. Mainan kita gubak sodor, nggih. Bentengan, jek-jekan istilah teng Magelang mriko, dir-diran, kelereng, bendek, napa malih? Aneka kreasi igrang, nggih. Macam-macam kegiatan aktivitas yang betul-betul fisik. Yang itu hari ini hampir tidak bisa kita dapatkan kembali. Anak-anak berkumpul itu masing-masing bawa HP, sibuk dengan sendirinya, atau main game online, yang tentu kita orang tua harus sadar jika hari-hari anak-anak ini dihabiskan untuk aktivitas yang demikian, bagaimana bisa kita tenang mati meninggalkan generasi yang demikian? Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang mungkin setiap hari pekerjaannya hanya selfie, ya, lewat sana begini, apa malah nggih, macam-macam, TikTokan misalnya. Terbersitkah dalam benak mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kemakmuran masjid ini? Untuk kemudian terpanggil untuk sekedar mungkin nyapu-nyapu, bersih-bersih. Ya. Terbersitkah untuk anak-anak yang sibuk dengan urusan-urusan yang demikian, ada lampu yang mati, tak benerin, tak ganti, datang ke warung beli bolam, lihat kamar mandi, perlu disikat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa bahwa ini ancaman. Jika generasi ini menjadi generasi yang ego, karena non sewu, HP itu melahirkan sebuah generasi yang egois, sibuk dengan sendirinya, sibuk dengan diri sendiri, tidak peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar, tidak berkomunikasi secara real, nyata dengan orang-orang yang ada di sekitar. HP juga melahirkan anak-anak yang cuek, tidak peduli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan, yang membelikan HP anak-anak ini siapa? Jawabannya ternyata kita juga, orang tuanya. Yang hari ini ketika anak itu tidak dituruti, meminta HP dan tidak dituruti oleh orang tuanya, ngambek. Hari ini bahkan mungkin di berita-berita kita bisa baca, ketika tidak dituruti anak itu bunuh diri, Pak. Ketika diambil HP-nya, anak itu kabur dari rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi dampak negatif di mana anak-anak kita, justru kita juga yang kadang memfasilitasi untuk memberikan kuota internet, di mana kemudian anak itu mengakses situs-situs porno yang, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak sudah kecanduan pornografi, anak sudah tidak bisa mendesain masa depan. Para pakar menyebutkan itu lebih bahaya daripada narkoba. Tidak bisa berpikir apa yang harus dilakukan hari ini, apa yang harus didesain untuk
masa depan ini sudah tidak berpikir. Yang ada adalah bagaimana syahwatnya itu terpenuhi. Bagaimana dia menikmati tontonan demi tontonan syahwat untuk memenuhi kebutuhan syahwat hewaninya. Siapa yang berperan? Kita juga, Bapak Ibu, karena kita yang membelikan pulsa dan kuotanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum segalanya terlambat, monggo saya ingin mengajak diri saya kemudian para jemaah sekalian, mari kita mulai lagi berpikir. Mulai dari kesadaran kita bahwa ini bahaya. Karena kalau kita sendiri merasakan, Pak Ustadz, ini sudah zamannya kok, nek mboten ngoten nggih mengke anak kita yo terbelakang, ketinggalan zaman, nanti akan dikucilkan sama teman-temannya. Nun sewu, orang yang tidak merasa sakit itu nggak mau diobati. Nggih napa mboten? Aku sehat kok. Napa aku digawa nang dokter? Tapi kalau kita merasa sakit, kita mau dibawa ke dokter untuk diperiksakan. Maka saya harus menyampaikan bahwa ini sebuah penyakit. Ini baru awal-awal atau bahkan sudah mulai kronis karena ada anak-anak yang betul-betul sudah tidak bisa terlepas dari HP. Sudah sangat-sangat ketergantungan dengan HP yang ketika tidak ada HP bingung. Ya. Ketika bepergian chargernya ketinggalan itu sudah kayak nyawanya hilang. Tidak ada bawa HP itu udah nyawanya hilang. Ini kita harus sadar Bapak Ibu. Ya. Bioskop pada tutup, iya. Tapi pindah ke kamar masing-masing Bapak Ibu. Tutup pintu, bebas dia menonton apapun. Maka saya dengar selama pandemi ini angka kehamilan di luar nikah meningkat. Nggih. Iya. Yang sudah menikah juga meningkat, alhamdulillah. Ya, kalau sudah menikah ya alhamdulillah. Tapi kalau kehamilan di luar nikah itu yang masih jadi masalah. Apa? Nah, bagaimana tidak meningkat ketika anak-anak muda tontonannya adalah tontonan yang meningkatkan gairah seksual, tidak ada yang ngontrol, kontak sosial di dunia maya, mereka sangat bebas ketemu dengan siapapun. Ini menjadikan kemungkaran yang tersembunyi ini menjadi gampang sekali untuk diakses oleh anak-anak muda. Ini masalah. Ini problem. Kita harus sepakat dulu bahwa ini adalah sebuah problem untuk kita kemudian cari solusinya. Kita obati. Kita cari jalan keluar dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peran kita sebagai orang tua karena anak-anak ini akan berada bersama kita lebih banyak daripada di sekolah. Ya. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, mulai dari sebuah kesadaran bahwa ini adalah masalah. Jangan sampai kita merasa tenang memberikan HP. Nak, silahkan nak, ini HP baru hadiah dari ayah, ini hadiah dari ibu, tak jatah setiap bulan kuota 100.000. Ini ibaratnya, nak silahkan kamu rusak, rusaklah kamu. Ini bahasa lainnya begitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesadaran ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan sebuah pendekatan. Melakukan sebuah pendekatan. Anak-anak ini ketika sudah kita beri HP menjadi anak-anak yang jauh dari kita. Mereka sudah memiliki komunitas sendiri. Mereka memiliki grup-grup sendiri. Anak SD sekarang punya grup WhatsApp. Ya. Satu rumah, duduk bareng-bareng tapi sibuk dengan grupnya masing-masing. Bapaknya punya grup sendiri, ibunya punya grup sendiri, anaknya punya grup sendiri, cekikian dewe-dewe. Karena nonton grupnya sendiri, senyum semua, tapi sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita hadirkan kembali kedekatan secara fisik yang dulu kita dapatkan itu dari orang tua kita. Main bareng, main fisik, permainan yang real, ya. Permainan-mainan yang bentuknya fisik, bukan fitur, bukan aplikasi. Komunikasi verbal langsung. Non sewu pernah saya itu dicurhati oleh salah satu wali santri itu, Ustadz, ya Rob, saat ini kami komunikasi di rumah saja pakai HP, Ustaz. Anaknya menjadi anak yang tertutup. Keluar kamar itu hanya untuk makan dan sholat. Sholat juga kadang terlambat. Setelah selesai masuk kamar, tutup pintu. Satu rumah. Tanya apa-apa itu pakai HP, Bapak Ibu. Apakah kita nunggu untuk kondisi seperti itu baru kita sadar? Kita bangun lagi kehangatan komunikasi. Singkirkan dulu HP-HP kita. Kita komunikasi bareng dengan anak. Makan bareng. Monggo. Makan bersama. Mungkin ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik hari ini. Kapan terakhir makan bareng dengan anak-anak? Untuk membangun kedekatan tadi. Apakah kita sampai saat ini makan terserah kapan makannya? Tapi kalau dulu masa kecil kita makan itu makan bareng. Bahkan bisa jadi satu nampan bareng-bareng satu keluarga. Ini loh yang menguatkan. Yang hari ini hilang. Hari ini hilang. Monggo Bapak Ibu, ayo hadirkan kembali ini. Ibu, monggo Ibu masak satu saat, tentu untuk mengubah ini tidak sebegitu langsung cepat, tapi monggo masak suatu masakan yang spesial, pakai nampan, makan bareng. Nggak usah dijadwal, tapi dicoba seminggu sekali. Iya. Atau jalan-jalan yuk bareng. Bawa bekal, gelar tikar pinggir sawah. Makan bareng di situ. Sini Masya Allah sawah-sawah sekarang ini sedang hijau bagus. Bangun kedekatan kembali. Singkirkan dulu HP-HP itu. Kecuali sekedar mungkin satu HP untuk dokumentasi selfie bareng-bareng sekeluarga. Sampai saat ini Bapak Ibu, kalau saya masih after foto, Pak. Khususnya foto keluarga. Sampai saat ini yang mungkin after itu sudah tidak zamannya lagi hari ini. Tapi kalau saya masih after foto khususnya yang keluarga. Untuk apa?
untuk tidak megang HP untuk kita buka-buka foto. Bukan dengan buka HP atau laptop, tapi buka album fisik. Untuk Masya Allah ini dulu masih begini-begini. Album saya masih ada. Meskipun harus mengeluarkan biaya untuk cetak, yang itu sebenarnya kita sudah bisa mengakses foto itu di bahkan ketika kita masukkan ke dalam Facebook atau apa itu masih bisa kita akses kapanpun. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu contoh bagaimana tidak harus upgrade foto, enggak kemudian saya ada pesan sponsor ini dari upgrade foto kemudian wah ini silakan. Bukan, ini salah satu contoh saja yang saya lakukan untuk keluarga saya. Setidaknya di situ ada satu media saya untuk mendekati anak-anak tanpa HP. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kedekatan baik dengan makan bersama, keluar bersama, main bersama, bercengkrama bersama, ngeteh bareng-bareng sore hari saat hujan misalnya, singkirkan HP untuk ngobrol. Atau bapak-bapak yang ke sawah, ajak anak-anak ke sawah, iki lho bapakmu, gaweane bapakmu. Saat ini mana anak muda yang mau ke sawah, Pak? Enggak mau napa? Mboten gelem reget niku, mboten gelem lendutan niku mboten. Paling midun sithik ge selfie tok. Nggih, upload pun rampung, mentas wijik. Ini ya Rob. Nama sawah mungkin malah Arab pun rencana didol sapa ngoten nggih. Wah, Masya Allah nggih. Jadi subhanallah. Ini pergeseran-pergeseran yang perlu kita waspadai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bangun kedekatan monggo. Indonesia akan kuat dari rumah, kaum muslimin masjid akan kuat mulai dari rumah. Monggo rumah masing-masing dikondisikan. Monggo Bapak Ibu, monggo. Saya sangat berpesan ini. Ayo kuatkan hubungan orang tua dan anak di rumah masing-masing. Kuatkan ini, Pak. Ini benteng terakhir kita. Rumah benteng terakhir kita. Kalau rumah sudah tidak bisa mengendalikan anak-anak, nggak bisa kita harapkan generasi. Kami mengelola pesantren, itu problemnya Masya Allah dari hari ke hari selalu bertambah. Karena apa? Tidak ada dukungan juga dari orang tua. Kita membangun, pulang ke rumah hancur lagi, balik pondok harus ngatur lagi, adaptasi lagi, nanti pulang begitu lagi. Subhanallah, tantangan hari ini. Tapi monggo, kalau kita masyarakat Ngreni khususnya, umumnya masyarakat dimanapun kita berada, memiliki sebuah kesadaran kembali membangun hubungan erat orang tua anak dengan media apapun yang bisa tersedia hari ini, monggo. Iya, ini salah satu cara untuk membangun dan menyiapkan generasi kuat mendatang. Komunikasi, membangun komunikasi verbal langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita al kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Hari ini kita menjadi orang-orang yang bisu di rumah kita. Tidak pernah berkomunikasi dengan anak dengan komunikasi yang baik. Terbatas, monggo dicek. Monggo dicek. Berapa kata yang kita pakai dalam sehari untuk berkomunikasi dengan anak secara langsung? Monggo silahkan dicek.
bangun tidur, mungkin pertama kali yang kita pegang HP, Pak. Non sewu nggih. Langsung buka WhatsApp ana berita apa. Padahal WhatsApp niku singkatannya WA nggih. WA niku rumiyin kepanjangan saking wawasan Al-Qur'an. WA niku wawasan Al-Qur'an, Pak, tapi kok dadi WhatsApp kirangan niku nggih. Jadi dia yang terakhir dibaca, dia yang awal kali dibaca saat bangun tidur. Kemudian di sela-sela waktu longgar itu ya wawasan Al-Qur'an, tapi kok jadi WhatsApp niku kirangan niku nggih. Nggih nek mboten namung jamaah, para ustadz nggih. Subhanallah nggih. Subhanallah, ini adalah kelalaian jamaah berjamaah. Kelalaian berjamaah, subhanallah. Monggo kita harus sadar, Pak. Kalau begini terus kita nggak akan maju. Komunikasi dengan anak pun menjadi terbatas hari ini. Kalau wow, menawi badhe mangertos saestu, cek pinten kata. Berapa kata yang sebenarnya real kita ucapkan untuk anak-anak kita. Monggo saya mengajak kembali kita hidupkan lagi bercengkrama dengan anak-anak. Banyak berkomunikasi. Khususnya ibu-ibu yang memang diberi sebuah kecerdasan terkhusus bagi seorang ibu adalah kecerdasan bahasa. Ini bagi ibu-ibu khususnya. Tapi bapak-bapak tetap harus memaksa diri. Kalau ibu-ibu sudah punya potensi untuk untuk kecerdasan bahasa sudah. Mbak saking pundi Mbak? Seko pasar, masya Allah. Saiki lho minyak goreng ki piro, ngerti to ora Mbak? Sekilo niki piro? Jajal opo iki oleh arep Natal karo tahun baru po yo? Brambang bawang, mundak kabeh, beras, masya Allah. Cerita macam-macam, padahal pertanyaannya apa? Saking pundi Mbak? Gini apa buatan Bu? Niki kecerdasan bahasa yang Allah berikan itu upayakan bukan untuk menggunjing orang lain, buatan ke gosip, tapi untuk komunikasi dengan anak. Ngaten lho Bu. Nah, saka ngendi nak? Bu dicecer pertanyaan iku malah asae nih. Untuk melatih komunikasi dengan anak-anak. Ini. Bapak-bapak simpel di WhatsApp, di WA kali istrinya, Mas, macam-macam. Jawabannya ya. Pripun Bu rasane Bu? Ya Allah, aku kile mikir nulis kok mau esok kok jawabannya ming ya. Wah, tapi nggih ngoten Bu, mohon dimaklumi karena memang bapak-bapak ini ya keturunannya Adam. Sementara ibu-ibu ini keturunannya Hawa. Niki dados perlu dimaklumi nggih, niki Adam. Mboten kathah lengendikan, tapi monggo saya mengajak kepada bapak-bapak juga tetap membangun komunikasi yang bagus dengan anak-anak. Ayo, nggih, perbanyak komunikasi. Anak-anak yang masih kecil begini, ini perlu diajak. Nak main apa nak? Dolanan opo? Robot Pak, iki robot jenenge sapa? Kita sayang. Kita peduli. Tunjukkan ada sebuah perhatian kita terhadap mainan anak, itu penting. Kalau perlu kita ikut ndelosor. Ikut masuk dalam cerita anak itu sedang mainan apa. No sewu, ini memang sangat koyo ora berkualitas belas. Bagi kita, apalagi mungkin seorang guru, dosen. Sok dosen kok dolanan ro bocah-bocah. Tapi ini penting di rumah. No sewu, ini penting di rumah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai kepala negara, panglima perang, pemimpin Muslim dunia, itu menyempatkan ada anak yang sedih karena burungnya mati. Beliau itu hadir, duduk sambil bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Satu sapaan, kalau dalam bahasa Arab ini kunyah, Abu Umair. Anak kecil tapi disapa dengan kunyah untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, burungmu kenapa? Burungmu lepas. Ini seorang kepala negara, kepala kaum muslimin sedunia, panglima perang, nabi, rasul. Itu masih menyempatkan untuk menyapa anak-anak. Kita yang bukan siapa-siapa kok kemudian tidak menyempatkan diri. Itu yang membuat anak-anak kita itu mencari perhatian di luar sana. Karena apa? Di rumah tidak mendapatkan perhatian, di rumah tidak diajak bicara, di rumah semuanya diam, dia cari di luar sana. Itu yang membuat anak-anak tidak betah di rumah. Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, terutama untuk anak perempuan, monggo ibu-ibu ini yang sangat berperan. Ajak dia masak, Bu. Jangan sibuk sendiri, Ibu. Anak sekarang kalau ndak diajak ndak mangkat, Bu. Sibuk nang kamare cekikean dewe-dewe, ibuke uplek nang dapur. Ya Allah, hari ini. Tapi ini real yang harus kita hadapi. Monggo ibu-ibu, Nduk, bantu ibu. Ibu mau masak. Harus dengan bahasa lugas. Ditunggu sadarnya enggak sadar-sadar itu. Harus dengan bahasa lugas. Yo Nduk, nang pawon masak rendang. Nah, ada satu, wah rendang. Besok saiki masak lompong. Loh, mboten apa-apa. Kok terus rendang tiap hari yo tekor. Nggih. Loh, lompong itu tetap perlu strategi, Nduk. Sama nih sebentar lagi mau nikah. Kalau kamu itu nggak ngerti masakan, engko terus bojomu arep masak ki opo? Jajan terus, Indomie terus. Rasa rendang hari ini, besok soto Lamongan, besok ning Indomie kabeh. Ya Allah, nun sewu ibu-ibu, ini gadis-gadis ini nggak akan bisa membedakan antara merica dan ketumbar. Damen karo serai ora iso bedane ngoten. Betul loh, itu akan muncul sebuah generasi anak-anak gadis nggak bisa membedakan antara serai kali damen. Leres, niku ketumbar kali merica, gandum kali tepung beras. Ini kurang ngerti. Mengkeh laos karo jahe ora ngerti. Godhong klengkeng kalau godhong salam ora ngerti. Astagfirullahaladzim. Saestu ibu, nek mboten sadar niku muncul nanti generasi ra iso masak. Jajan terus kok, apalagi Boyolali. Masya Allah, kula pun tahu ngitung niku. Saking Gunung Madu dugi mriki niku bakso mie ayam niku wonten 10-an. Niku dereng diampiri kabeh. Niku pun sedasa, Bu. Bapak. Jajan terus ya piye? Nggih. Niki monggo dipun sadari sarang-sarang itu bagian dari media untuk komunikasi, Nduk. Iki lho sing jenenge daun salam. Ki opo to dadak nggo daun salam bareng lho iki ben sedep. Kei kencur sithik, ngerti kencur ora? Niki to, kuwi jenenge kunir. Ya Allah, kencur niku iso lho, Bu. Anak-anak gadis ini kencur ini ora ngerti. Ya Allah, diambu lho kencur iki ngene iki lho. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, wis toh aku mbiyen melarat, anakku ojo ngasih melarat.
Tapi ini satu pikiran yang justru menjerumuskan anak-anak. Kita menjadi seperti ini itu kan karena dididik oleh orang tua dulu yang serba melarat. Tapi kadang ada satu bisikan-bisikan, wis anak-anak aku ojo ngasih ngerasake koyo aku mbiyen. Tapi ingat, itu akan menghancurkan mereka. Suatu saat menjadi generasi yang sangat lemah, nggak bisa mandiri, nggak bisa apa-apa. Saya sumonggo kalau saya, meskipun mungkin anak saya masih 5 SD, sering diajak sama uminya untuk yuk masak, ini masak begini, ini masak begini, ini bumbu namanya ini namanya ini. Meskipun dari SD sudah kita masak buat yuk martabak, meskipun rasanya nggak seperti rasa yang ada di pasar sana, tapi bukan sisi rasa saja yang kita dapatkan, tapi sisi kedekatan itu loh. Ya, kami kadang masak bareng. Anak-anak saya yang laki-laki pun, ya, saya ajak, yuk masak bareng mas. Untuk kedekatan itu dapat. Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua poin ini, ya, mulai dengan 2 poin ini. Kedekatan ayo, komunikasi ayo. Ini kembangkan dulu, monggo. Ini dalam 1 bulan ini fokus di situ, membangun kedekatan, bangun komunikasi, banyak interaksi, boncengkan anak, nganter ke sekolah, ampun ngantos meneng, ajak bicara, di motor niku ajak bicara, jangan diam, nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sambil jalan-jalan jangan diam, golek bahan bicara. Mungkin awal-awal akan sulit karena selama ini nggak pernah terfikir. Wes pokoknya war. Angkat sekolah. Nih sangune. Ketok empun rampung ngoten lho. Tugas niku ketok empun rampung lho. Mboten cekap, Pak. Mboten cekap. Monggo tetep diajak bicara. Wah, golek bahan jebulane kok angel Ustaz. Laras. Tapi kita harus memaksa diri, khususnya bapak-bapak ini. Ya. Bapak-bapak ini terbatas kosakatanya. Iya, karena menurut penelitian ini bapak-bapak itu berbicara sehari itu cuma 5.000 kata, ibu-ibu 45.000 kata. Masya Allah, 9 kali lipat Bu. Iya, tapi itu memang Masya Allah itu kalau ibu-ibu itu serang golek bahan wis ono wae. Ya, itu selalu dapat ide kalau ibu-ibu itu. Tapi bapak-bapak ini non sewu, nah yang sementara yang sering nganter anak-anak sekolah itu ya bapak-bapak ini. Monggo diajak bicara, ya. Masih kecil itu, nah itu apa itu burung, siapa yang menciptakan burung? Allah. Ada tauhid yang kita selipkan. Itu apa itu? Lihat itu di depan, kucing, warnanya apa? Coklat. Bahasa-bahasa untuk apa? Membiasakan komunikasi. Ini penting karena kalau tidak demikian anak ini akan mencari tempat dia berkomunikasi di luar sana. Niku nggih, pendekatan dan komunikasi. Ini dasar menurut saya. Dasar real yang harus kita lakukan di rumah dan itu gampang. Iya, kalau kita mau gampang kita lakukan, tiap hari bisa kita lakukan, cicil-cicil sedikit terus dievaluasi Bapak Ibu, terus dievaluasi. Aku kok urung iso yo cepat mencari bahan bicara. Besok lagi dievaluasi, ditambah lagi, dicari lagi, dipikir sesuk aku arep ngomong opo yo ro anak yo. Ayo monggo. Harus dengan tahapan yang seperti ini karena mungkin selama ini kita nggak pernah memprogram. Ya, memprogram wis pokoke ndek anak muncul kono dolano. Nang omah ganggu. Misalnya ngoten nggih. Sok ngono dolano. Aku gek pengen karo ibumu. Ini ujung-ujungnya ngoten nggih. Ini tidak demikian. Ya tetap harus demikian. Ngoten. Semonten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten gina manfaatipun. Keluarga yang baik, yang dekat, yang erat hubungan satu dengan yang lain insyaallah akan menjadi tempat anak-anak kita tumbuh berkembang
menjadi generasi penerus yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Semantan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.